Kalau kita melihat, kalau kita mengingat Petrus itu, kita tahu siapa dia ya. Dan seringkali ketika kita bicara tentang Petrus, kita mungkin lebih banyak mengingat kegagalannya, kejatuhannya. Betul, dia adalah seorang yang berani, dia adalah seorang yang cepat sekali berespon dan segala macam. Tetapi terus kemudian kita mengingat bagaimana dia menjadi seorang yang pengecut, melawan kata-katanya sendiri, perbuatan dengan kata-katanya tidak cocok dan lain sebagainya. Dia pernah menyangkal Tuhan dan lain seterusnya. Kita seringkali mengingat Petrus sebagai orang yang pernah jatuh. Tetapi kita juga harus belajar untuk mengingat bahwa Kristus itu memberikan kesempatan kepada dia untuk bangun lagi. Dan kita bisa melihat bahwa Kristus itu memang mempersiapkan orang ini. Kristus memang mempersiapkan Petrus menjadi salah satu orang yang nanti akan memimpin gereja. Tuhan bukan memilih orang Superman gitu ya, orang yang tidak ada cacat celah, orang yang sempurna untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai orang-orang yang memiliki talenta yang hebat, yang banyak. Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang sederhana. Tuhan bisa memakai orang-orang yang pernah jatuh di dalam dosa. Tuhan bisa memakai orang-orang yang memang dari kecil sudah dididik benar sehingga dia memiliki satu hidup yang benar, tidak pernah jatuh di dalam dosa-dosa yang besar. Tuhan bisa memakai orang-orang seperti ini. Dan saya berharap Bapak Ibu kita boleh melihat, kita boleh belajar dari Petrus, dari orang ini, seorang yang pernah jatuh begitu dalam, yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian dia melayani Tuhan sampai mati. Bapak Ibu, sampai mati Petrus melayani Tuhan. Utusan itu diberikan sebelum Kristus naik ke surga. Dan kemudian Petrus diperlengkapi, diurapi oleh Roh Kudus pada waktu peristiwa Pentakosta. Dan di situ dia mulai berkhotbah. Dan kemudian kita bisa baca terus sampai kemudian akhirnya dia mati. Kalau kita anggap Pentakosta, Yesus naik ke surga, Pentakosta itu tahun 30-an. Dan kemudian Petrus mati itu 60 lebih. Itu artinya 30 tahun lebih Petrus itu melayani Tuhan. Petrus itu terus tekun, setia, melayani Tuhan. Dan apa yang membuat dia bisa begitu kuat? Apa yang membuat dia bisa konsisten di dalam pelayanannya? Petrus sendiri katakan di dalam bagian ini, aku melihat bagaimana Yesus Kristus itu dipermuliakan. Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan aku melihat kebesarannya. Aku adalah saksi mata dari peristiwa itu. Maka kemudian dia mengajar jemaatnya. Dia memberitakan Injil. Meskipun kita tidak membaca terlalu banyak, kita tidak tahu terlalu banyak tentang Petrus. Kalau Paulus, kita tahu Paulus pergi keliling ke kota demi kota. Dia memberitakan Injil, dia mendirikan gereja. Petrus kita tidak ketahui terlalu banyak. Tapi dari Kisah Para Rasul misalnya kita tahu bahwa Petrus pergi ke rumah Cornelius memberitakan Injil. Dan pasti bukan cuma satu kali itu. Pasti Petrus juga terus memberitakan Injil selama pelayanannya di Yerusalem. Sampai kemudian Tuhan utus dia. Dan menurut tradisi gereja, Petrus akhirnya mati di kota Roma. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bisa memakai semua orang. Dan ketika Tuhan mau pakai seseorang, yang Tuhan kerjakan di dalam diri orang itu adalah orang itu harus mengenal Tuhan secara pribadi.